welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas kembali novel karya Akiyoshi Rikako Sensei. Setelah sebelumnya aku baca novel beliau berjudul Absolute Justice, melihat gaya tulisannya, plot cerita, twistnya, dan bagaimana beliau ini membangun suasana di dalam novelnya, benar-benar bikin aku penasaran dengan karya-karya beliau yang lain. Nah, untuk video ini aku akan bahas novel beliau yang berjudul Girls in the Dark, yang ceritanya itu sumpah seru banget, gak kalah seru dari Absolute Justice. Nah, gimana kesan aku selama membaca novel Girls in the Dark ini karya Akiyoshi Rikako? Tonton terus videonya sampai habis. So, without any further ado, langsung aja yuk ke reviewnya. Cerita di novel ini itu dibuka dengan pertemuan Yaminabe yang diadakan oleh klub sastra di salah satu SMA Katolik di Jepang. Pertemuan Yaminabe saat itu ditujukan untuk mengenang ketua klub sastra sebelumnya, yaitu Itsumi, yang seminggu lalu ditemukan tewas di sekolah. Sayuri yang menggantikan posisi Itsumi sebagai ketua klub sastra di SMA tersebut kemudian meminta seluruh anggota klub untuk membuat karangan yang berisikan tentang kematian Itsumi. Dan karangan tersebut nantinya diminta untuk dibacakan satu persatu anggota ketika pertemuan Yaminabe itu. Namun siapa sangka, melalui karangan-karangan tersebut, pelaku akhirnya dapat terungkap. Menarik ya sinopsisnya. Sekarang kita masuk ke poin-poin reviewnya. Lagi-lagi aku salut banget dengan penulis yang bisa menciptakan plot cerita yang unik gitu. Jadi latar kejadian di novel ini itu hanya ketika pertemuan Yaminabe itu berlangsung dan hanya berlatar tempat di ruang klub sastra. Tapi meski begitu, pembaca akan diajak berkelana untuk mengetahui bagaimana hubungan, kesan, serta pesan setiap anggota klub sastra terhadap Itsumi. Dan lewat setiap karangan yang dibuat, pembaca juga akan mengetahui bagaimana spekulasi-spekulasi setiap anggota klub terkait dengan kematian Itsumi. Aku tuh gak nyangka ya ketika baca novel ini, kok bisa ada novel yang hanya berbekal satu latar tempat. Terus kalau dipikir-pikir juga jalan ceritanya tuh kayaknya cukup sederhana ya premisnya. Tapi plotnya di sini tuh perkembangannya bener-bener nggak statis sama sekali sih. Kok bisa gitu loh. Penulis ini mengembangkan sebuah ide cerita dengan sebegitu bagusnya. Bahkan ketika aku baca novel ini rasanya kayak bener-bener aku ikut ke dalam pertemuan Yaminabe di sana. Karena di novel ini pada bagian awal itu disertakan juga bagaimana rundown dari kegiatan Yaminabe tersebut. Dan ketika si Sayuri, ketua klub yang menggantikan Itsumi itu berbicara, itu rasanya juga kita kayak bener-bener lagi berhadapan dengan Sayuri itu. Pokoknya penulis ini berhasil deh menghidupkan cerita di novel ini dan membuat pembaca seolah-olah masuk ke dalam dunia cerita yang diciptakan penulis. Keren banget. Meskipun novel ini bergenre misteri, tetapi bahasa yang digunakan itu sangat mudah dipahami, kemudian ringan juga, menyesuaikan dengan background setiap tokohnya yang masih remaja. Jadi ketika baca itu rasanya ngalir banget dan page turner sih menurut aku. Karena kayak nggak kerasa tahu-tahu kita udah habisin banyak halaman. Bagian paling gokil adalah plot twistnya. Oh my god, ini plot twist gila banget. Aku kayaknya belum pernah nemuin plot twist yang unik kayak gini. Aduh, jadi ketika ngikutin ceritanya, aku tuh sebenarnya kayak udah bisa nebak gitu loh pelakunya itu siapa sebenarnya. Dan memang betul, pelakunya itu sesuai dengan dugaan. Tapi tidak cukup sampai di situ guys. Percayalah ini plotnya, twistnya bener-bener gak nyangka banget. Jadi plot twist di sini itu diungkapkan perlahan guys, step by step, sedikit demi sedikit. Jadi ketika ada satu twist muncul, pembaca itu akan berpikir ini twistnya ini doang nih. Tapi ternyata jangan salah, di bagian selanjutnya tiba-tiba ada kejutan lagi, ada twist lagi. Terus kemudian kita mengira, oh mungkin twistnya cuma ini ya, udah selesai. Tidak, ternyata masih ada kejutan lagi yang diungkapkan satu persatu. Dan itu bener-bener oh my god, mind blowing banget.
Fiksi menurut aku ini plot twistnya lebih gokil dibanding twist di Absolute Justice. Meskipun keduanya sama-sama bagus, tapi oh my god, di novel ini tuh bener-bener aku nggak nyangka banget plot twistnya bakal diungkapkan dengan sebegitu bagusnya. And of course untuk novel ini aku kasih rate 5 dari 5 bintang karena emang sebagus itu. Dari penulis ini membangun plot cerita yang sederhana tapi perkembangannya itu luar biasa bagus, dan plot twistnya yang sangat gokil, perfecto. Please teman-teman wajib banget baca Girls in the Dark karya Akiyoshi Rikako Sensei. Aku kayaknya nggak sabar banget pengen baca novel-novel beliau yang lainnya. And I think that's all for today's video guys. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman di rumah. Dan kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, pengen diskusi, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.